Bab 1446 tertangkap dalam kesulitan. Takut, tidak ada kata seperti itu di kamus aku. Petik 2. Aku tidak peduli siapa kamu, namun, aku harus memberitahu kamu ini. Karena kamu berani berdiri di sini hari ini, aku, Dongfang Zexuan, tidak akan membiarkan kamu pergi dengan damai. Petik 2. Dongfang Zexuan jelas marah dengan provokasi Feng Zhu. Saat dia berbicara, gaun emasnya mulai bergetar, dan rambutnya yang panjang dan hitam mulai menari di udara. Setelah itu, lapisan demi lapisan kekuatan roh tingkat kerajaan melonjak keluar dari tubuhnya tanpa henti. Dikendalikan olehnya, kekuatan roh ini seperti mulut harimau yang sangat besar. Menggeram, kekuatan roh ini melonjak ke arah Feng Zhu untuk memisahkannya. Tidak baik, bahwa Dongfang Zexuan berencana untuk membunuhnya. Pada saat ini, banyak orang dari aliansi spiritualis dunia mulai mengerutkan kening. Mereka memperhatikan apa yang Dongfang Zexuan rencanakan lakukan. Mereka semua dapat mengatakan bahwa serangan Dongfang Zexuan bukan masalah kecil. Bahkan jika itu tidak mengambil nyawa anak itu pasti akan melukainya dengan serius. Pada saat ini, orang-orang di alun-alun, pendeta kiri, Miao Renlong dan yang lainnya, telah membuat persiapan untuk turun tangan dan menyelamatkan Feng Zhu kapan saja. Mereka tidak akan membiarkan Dongfang Zexuan membunuhnya. Meskipun mereka tidak tahu persis dari mana murid dengan nama Feng Zhu itu berasal. Mereka pasti tidak akan membiarkan seseorang dari Kekaisaran Dongfang membunuh murid mereka di wilayah mereka sendiri. Wos, wos, wos. Tepat pada saat bahaya yang sudah dekat, tangan murid dengan nama Feng Zhu mulai berubah dengan cepat. Setelah itu, kekuatan roh tingkat kerajaan yang tak terbatas melonjak keluar dari tubuhnya. Di bawah kendalinya, kekuatan roh tingkat kerajaan membentuk penghalang pertahanan emas cerah dan menyilaukan. Seperti benteng yang tak tertembus dan kedap udara, benteng itu menyelimutinya. Bang, ketika penghalang pertahanan itu selesai, serangan Dongfang Zexuan juga telah tiba. Itu mendarat langsung ke penghalang pertahanan itu. Setelah riak energi emas menyebar ke lingkungan seperti angin puyuh, retakan dalam yang tak terhitung jumlahnya muncul pada penghalang pertahanan itu. Surga, bagaimana mungkin? Namun, bahkan dengan keretakan, orang-orang dari World Spirits Alliance masih tertegun. Bagaimanapun, tidak peduli apa, Feng Zhu telah memblokir serangan fatal Dongfang Zexuan. Lebih jauh, dia telah melakukannya dengan sangat sempurna. Orang harus tahu bahwa bahkan Lin Yezu tidak akan bisa memblokir serangan seperti itu. Namun, yang disebut Feng Zhu ini benar-benar dapat memblokirnya. Dengan demikian, bagaimana mungkin orang-orang dari aliansi spiritualis dunia tidak terkejut? Seorang spiritualis jubah kerajaan yang sekuat dirinya sebenarnya adalah murid aliansi spiritualis dunia mereka. Namun, mereka sebenarnya tidak tahu tentang dia. Oh. Tepat pada saat ini ketika orang-orang dari World Spirits Alliance tercengang, bahwa Feng Zhu benar-benar melepaskan serangan baliknya. Dia mengatur formasi penjagalan dan melepaskannya ke arah Dongfang Zexuan. Formasi pembantaian itu adalah angin puyuh emas. Seperti ular sanca emas, ia menyapu segala sesuatu sebelum jalannya. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Menghadapi serangan seperti itu, bahkan Dongfang Zexuan tidak berani ceroboh. Dia segera mundur dan mengatur pembentukan roh untuk melakukan serangan balik. Dalam sekejap, kedua pria itu mulai membuat formasi roh satu demi satu. Pertempuran mereka tidak hanya intens, juga sulit bagi seseorang untuk menentukan pemenang. Adegan ini membuat orang-orang dari World Spirits Alliance merasa senang melebihi harapan mereka. Tubuh mereka mulai bergetar dengan kegembiraan. Pada saat ini, seolah-olah mereka telah menangkap sinar di terowongan gelap dan menjadi sangat bersemangat. Meskipun mereka tidak tahu siapa Feng Zhu ini, mereka semua percaya bahwa Feng Zhu adalah murid aliansi spiritualis dunia mereka. Sangat mungkin bahwa dia adalah seseorang yang menyembunyikan kekuatannya, yang sangat rendah dan tidak menikmati ketenaran. Namun, pada saat krisis aliansi spiritual dunia mereka, murid ini sekarang dengan berani berdiri demi menjaga kehormatan aliansi spiritual dunia mereka. Dengan kekuatan absolut dan sifat rendah hati, ini benar-benar kombinasi terbaik, kesempurnaan total. Untuk memiliki murid yang begitu sempurna benar-benar muncul di aliansi spiritualis dunia mereka menyebabkan mereka semua sangat gembira dengan kegembiraan. Feng Zhu, kakek Miao, mungkinkah dia? 1. Tepat pada saat ketika para tetua aliansi spiritual sedunia yang tak terhitung jumlahnya mempercayai ini sebagai kebenaran. Pada saat mereka percaya bahwa Feng Zhu adalah murid jenius yang kuat namun rendah, Sima Ying berpaling ke Miao Renlong. Itu karena ada hipotesis dalam benaknya. Iya, kami memikirkan hal yang sama. Feng Zhu itu kemungkinan besar Chu Feng kita, Miao Renlong diam-diam menjawabnya. Tepat pada saat ini, suara lembut terdengar. Ternyata Su Mei terbangun. Apa yang terjadi? Setelah bangun, Su Mei menemukan bahwa bukan hanya dia tidak dalam pertempuran, lawannya Dongfang Zexuan saat ini berperang melawan seorang pria berjubah hitam misterius. Dia benar-benar bingung. Liu Mei, kamu menerima serangan dari Dongfang Zexuan. Namun, aku sudah menyembuhkan lukamu. Kamu seharusnya baik-baik saja sekarang, pendeta kiri menjelaskan kepadanya dengan sangat prihatin. Setelah mendengar apa yang dikatakan pendeta kiri, Su Mei akhirnya ingat bahwa dia memang telah dikalahkan oleh Dongfang Zexuan. Namun, dia masih bingung. Jika dia dikalahkan, lalu siapa orang yang bertarung melawan Dongfang Zexuan sekarang? Oleh karena itu, dia bertanya, dalam hal ini, siapa orang yang bertarung melawan Dongfang Zexuan? Orang ini, mungkin kamu kenal dia,
Setelah pendeta kiri mengatakan kata-kata itu, dia menurunkan suaranya dan berkata kepada Su Mei menggunakan transmisi suara, dia kemungkinan besar kakakmu. Chu Feng. Apa? Kenapa dia? Mendengar kata-kata itu, Su Mei terkejut. Setelah semua, Chu Feng bukan murid aliansi spiritualis dunia. Tidak ada alasan baginya untuk bertarung demi aliansi spiritual dunia. Tepat pada saat ini, pendeta kiri membungkam Su Mei. Dia takut bahwa Su Mei akan mengungkapkan bahwa Chu Feng bukan murid aliansi spiritualis dunia mereka. Dengan demikian, dia buru-buru berkata kepadanya melalui transmisi suara, Chu Feng sengaja menyembunyikan identitasnya dan berpura-pura menjadi murid aliansi spiritualis dunia kita. Dia melakukan itu demi kamu. Petik 2. Aku. Mendengar kata-kata itu membuat Su Mei merasa senang sekaligus khawatir. Alasan mengapa dia bahagia adalah karena Chu Feng berdiri untuknya tanpa memperhatikan hal lain. Dia khawatir karena Dongfang Zexuan benar-benar kuat dan sangat cerdik. Dia tidak yakin apakah Chu Feng akan bisa menang melawannya. Kalian semua, mundurlah. Mari kita beri mereka tempat untuk bertarung dengan adil. Pada saat ini, pendeta kiri berbicara lagi. Ketika dia berbicara, dia memimpin semua orang untuk meninggalkan alun-alun. Sebagai tanggapan, para tetua dengan cepat mengikutinya dan kembali ke platform menonton mereka. Au! Tiba-tiba, geraman yang menusuk telinga terdengar. Setelah itu, kekuatan yang sangat kuat muncul dari pusat alun-alun. Itu Dongfang Zexuan. Dongfang Zexuan melepaskan serangan yang sangat kuat. Dia sebenarnya telah mengatur 33 formasi roh secara bersamaan dan mengaktifkannya pada saat yang sama. 33 formasi roh ini menciptakan 33 binatang buas dengan berbagai bentuk. Di bawah kendali Dongfang Zexuan, ke-33 binatang itu dituntut untuk menyerang Chu Feng dalam formasi yang seragam. Binatang buas itu sangat kuat. Formasi defensif Chu Feng tidak dapat menghentikan mereka. Adapun formasi pembantaiannya, mereka juga dikalahkan oleh binatang buas itu. Harus dikatakan bahwa Chu Feng terperangkap dalam kesulitan. Bab 1447. Apakah kamu puas? 33 binatang buas meluncurkan diri ke depan untuk menyerang Chu Feng berturut-turut. Itu sangat menakutkan. 33 binatang buas ini menunjukkan taring dan mencakar-cakar pada Chu Feng saat mereka menggeram berulang kali. Bahkan Chu Feng tidak berani menghadapi mereka secara langsung. Tanpa pilihan lain, Chu Feng menggunakan teknik roh yang bisa meningkatkan kecepatannya. Mengandalkan teknik roh ini, Chu Feng mulai melarikan diri. Dengan demikian, pemandangan ini muncul di alun-alun. 33 binatang buas dengan ukuran yang sebanding dengan pegunungan mulai menggunakan segala macam metode untuk mengejar sosok kecil seperti jubah hitam. Meskipun kecepatan Chu Feng sangat cepat setelah dia menggunakan formasi roh yang meningkatkan kecepatannya. Dia tampaknya masih terjebak dalam dilema saat dia dikejar oleh 33 binatang buas yang ganas. Adegan ini menyebabkan semua orang dari World Spirits Alliance menjadi gelisah. Mereka benar-benar gugup dan mengepalkan tangan mereka begitu keras sehingga mereka dipenuhi keringat. Chu Feng, tidak. Bagi orang-orang dari World Spirits Alliance, dia adalah Feng Chu, bukan Chu Feng. Feng Chu adalah harapan terakhir dari World Spirits Alliance. Namun, situasi saat ini sama sekali tidak terlihat sangat optimis. Jika Feng Chu dikalahkan, World Spirits Alliance mereka akan benar-benar dikalahkan kali ini. Namun, yang mengejutkan semua orang, meskipun Chu Feng berada pada posisi yang kurang menguntungkan, ia mampu bertahan. Dia mampu bertahan bahkan dalam keadaan sulit ini. Selanjutnya, kegigihannya berlangsung selama 6 jam penuh. 6 jam telah berlalu, matahari yang semula tinggi di langit sudah terbenam di barat. Bahkan langit akan menjadi gelap. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Tidak pernah aku harapkan Feng Chu ini bisa bertahan begitu lama. Pada saat ini, orang-orang yang khawatir tentang Chu Feng kehilangan semua ekspresi kekaguman di wajah mereka. Sebuah keajaiban. Apa yang dilakukan Feng Chu hanyalah sebuah keajaiban. Bahkan dalam keadaan yang kurang beruntung seperti itu, dia bisa bertahan begitu lama. Jika ini bukan keajaiban, lalu apa itu? Paling tidak, jika itu adalah orang lain, mereka tidak akan dapat mencapai prestasi seperti itu. Dasar pengecut, selain berlari, apakah kamu tidak tahu apa-apa lagi? Petik 2. Tadi kamu berteriak sombong, dan di sini aku pikir kamu sangat luar biasa. Ternyata kamu hanya seorang pengecut yang tidak tahu apa-apa selain melarikan diri. Dongfang Zexuan akhirnya tidak bisa menahan diri lagi dan menyerang Chu Feng. Feng Chu ini sebenarnya berhasil menemui jalan buntu terhadapnya selama 6 jam penuh. Selain itu, tidak peduli bagaimana dia mengendalikan 33 binatang buas itu, terlepas dari bagaimana dia mencoba menjepit serangan Feng Chu itu, dia masih tidak dapat menangkapnya. Dengan demikian, bagaimana bisa Dongfang Zexuan yang sombong dan sombong tidak marah? Dia hanya sangat marah bahwa dia akan meledak. Apa, katamu pengecut? Haha. Mendengar kutukan Dongfang Zexuan, Chu Feng benar-benar tertawa dengan jijik dan ejekan. Apakah aku salah menyebut kamu pengecut? Kamu tahu tidak lebih dari melarikan diri seperti kura-kura. Kamu tidak berani melawan aku secara langsung. Jika kamu bukan seorang pengecut, lalu apa yang kamu lakukan? Kata Dongfang Zexuan. Meskipun benar bahwa aku telah melarikan diri sepanjang waktu, aku sudah melarikan diri begitu lama. Namun apakah kamu berhasil melukai aku sedikit pun? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Setelah Chu Feng mengatakan kata-kata itu, semua orang yang hadir terkejut. Mereka dengan hati-hati melihat ke Chu Feng dan kemudian dengan hati-hati melihat ke Dongfang Zexuan. Kemudian, ekspresi mereka dipenuhi dengan kejutan.
Meskipun Chu Feng berada pada posisi yang kurang menguntungkan sejak Dongfang Zexuan melepaskan 33 binatang buasnya dan dipaksa untuk melarikan diri ke seluruh tempat selama 6 jam. Berturut-turut, pakaian Chu Feng masih benar-benar utuh. Dia belum menerima cedera dari Dongfang Zexuan. 33 binatang buas yang besar dan ganas ini telah melepaskan semua jenis serangan ke Chu Feng selama 6 jam. Namun, mereka tidak bisa melukainya sedikit pun. Adapun Dongfang Zexuan, meskipun dia memegang tangan atas sepanjang waktu, wajahnya saat ini dipenuhi keringat. Ini berarti bahwa dia telah menghabiskan sedikit kekuatan untuk mengendalikan 33 binatang buas, 33 formasi roh, selama 6 jam penuh. Jika Dongfang Zexuan tampaknya memiliki keunggulan mutlak dalam pertandingan ini sebelumnya, maka, setelah 6 jam perang gesekan, menjadi sulit untuk mengatakan siapa di antara mereka berdua yang akan menjadi pemenang. Cukup omong kosongmu, apa gunanya mengatakan semua ini? Jika kamu benar-benar memiliki keterampilan, maka lawanlah aku langsung. Dongfang Zexuan berteriak dengan marah. Hah, kamu, bagaimanapun, pangeran ketiga klan Dongfang Imperial. Datang ke sini ke World Spiritus Alliance kami, kamu adalah tamu. Aku telah menahan serangan aku sepanjang waktu karena aku memberi kamu wajah, memberi diri aku cacat untuk kamu. Petik 2. Namun, aku tidak akan pernah menduga bahwa kamu akan sebodoh ini dan tidak masuk akal. Aku telah memutuskan untuk membiarkan kamu menyerang aku sepanjang waktu ini karena kebaikan. Namun, bukan saja kamu tidak menghargai kebaikan yang aku perlihatkan kepada kamu, kamu malah mulai menghina aku. Kualitas moral kamu benar-benar kurang. Dengan berapa lama klan kekaisaran Dongfang kamu telah ada, apakah senior kamu tidak pernah mengajari kamu bagaimana mengatur diri sendiri? Ketika Chu Feng berbicara sampai saat ini, ia menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia memberi sensasi perasaan dendam atas kegagalan Dongfang Zexuan untuk memenuhi harapannya. Omong kosong, apakah ada kebutuhan bagi aku untuk diberikan cacat oleh kamu? Kamu pikir dirimu seperti apa? Kamu benar-benar tidak memenuhi syarat untuk didiskusikan bersama aku. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Dongfang Zexuan sangat marah sehingga wajahnya berubah menjadi hijau. Dalam hatinya, dia merasa bahwa dia jelas telah memaksa Chu Feng melarikan diri dalam ketakutan. Namun, dia benar-benar berani mengatakan kata-kata itu. Bagaimana tidak tahu malu dia bisa? Itu hanya karena ini adalah World Spiritus Alliance. Jika itu di tempat lain, dia tidak akan membuang-buang waktu dan sudah akan menggunakan kekuatan bela diri. Melepaskan kekuatan sejatinya dan menamparkan bajingan kecil ini sampai mati dengan serangan telapak tangan. Baiklah, kaulah yang mengatakan itu. Karena itu masalahnya, tidak perlu bagiku untuk memberimu cacat lagi. Yang mengejutkan semua orang, Chu Feng tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia sudah berhenti melarikan diri. Pada saat dia menghentikan langkah kakinya, dia menggenggam telapak tangannya dan tiba-tiba membukanya. Setelah itu, formasi roh emas cerah dan mempesona muncul di hadapannya. Wos, wos, wos. Pembentukan roh itu seperti gudang senjata. Senjata emas terang dan menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan secara eksplosif dari dalam formasi roh itu. Semua senjata dibentuk dengan kekuatan roh. Namun, mereka mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Setelah mereka ditembakkan dari formasi roh, mereka menyapu ke 33 binatang buas. Dentang, 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 dentang. Dalam sekejap, suara gemuruh logam yang bertabrakan terdengar tanpa henti seperti serangkaian petasan. Itu bahkan lebih menusuk telinga daripada guntur. Mengikuti suara gemuruh, 33 binatang buas besar dan ganas yang dipenuhi dengan niat membunuh semua ditusuk oleh gelombang demi gelombang senjata. Mereka runtuh, hancur, berubah kembali menjadi kekuatan roh dan menyebar ke udara. Setelah mengalahkan 33 binatang buas yang sangat besar, 10.000 lebih senjata berdiri seragam di sekitar Chu Feng seperti pengawal. Surga, ini. Keheranan yang tak tertandingi. Ketika mereka melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir menahan napas dengan takjub. Plaza yang luas telah menjadi sunyi senyap. Semua orang benar-benar terpana. 33 binatang buas yang menakutkan, besar dan ganas itu sebenarnya dihancurkan dalam sekejap. Ketika Feng Chu ini memiliki kekuatan semacam ini, mengapa dia menyembunyikannya sepanjang waktu? Mungkinkah itu benar-benar seperti yang dikatakannya? Mungkinkah dia benar-benar sengaja menahan diri untuk Dongfang Zexuan? Pangeran ketiga klan Dongfang Imperial Clan, seorang jenius yang luar biasa, benar-benar diberikan cacat? Tidak, itu bukan aspek penting. Masalah penting adalah bahwa pangeran ketiga kekaisaran Dongfang Imperial telah menggunakan 33 binatang buas yang besar dan ganas untuk mengejar Feng Chu selama 6 jam penuh. Namun, dia tidak bisa melukai Feng Chu sedikit pun. Adapun Feng Chu, dia langsung menghancurkan ke-33 binatang buas yang besar dan ganas yang diciptakan oleh pangeran ketiga kekaisaran Dongfang Imperial. Kesenjangan, terlepas dari apakah orang banyak mau mengakuinya atau tidak, ini benar-benar kesenjangan antara mereka berdua. Uhuk. Tepat pada saat semua orang tercengang, mereka terbangun kembali oleh dua batuk ringan. Chu Feng yang terbatuk, pada saat ini, dia masih berdiri di tempat dia sebelumnya berdiri. Tangannya ada di belakang punggungnya ketika dia melihat ke Dongfang Zexuan, bagaimana? Harga ketiga Dongfang Imperial Clan, apakah kamu puas dengan hasil dari aku menghadapi kamu secara langsung? Petik 2. Bab 1448 mengambil inisiatif untuk menyerang. Bagaimana itu, pangeran ketiga kekaisaran Dongfang Imperial,
apakah kamu puas dengan hasil dari aku menghadapi kamu secara langsung? Sebelum semua orang, Chu Feng mengatakan kata-kata itu dengan sangat santai. Provokasi, itu benar-benar provokasi, ejekan telanjang, bajingan. Melihat pangeran ketiga mereka diejek oleh seseorang, orang-orang dari klan Dongfang Imperial semua marah. Namun, selain merasa marah, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bagaimanapun, ini adalah pertandingan antara pangeran ketiga dan Chu Feng. Itu bukan sesuatu yang bisa mereka campur tangani. Jika mereka ikut campur, kemungkinan besar mereka yang akan berakhir menghadapi bencana. Bagaimanapun, ini adalah wilayah aliansi spiritual dunia. Ini akan menjadi satu hal jika hanya aliansi Master Aliansi Spiritual Dunia dan para tetua dari Majelis Suci Spiritual Dunia. Namun, karakter agung, seorang kaisar bela diri seperti pendeta kiri, hadir. Dengan demikian, bagaimana mereka berani berperilaku mengerikan? Haha. Hahaha. Yang mengejutkan semua orang, setelah diejek oleh Chu Feng, Dongfang Sexuan benar-benar tertawa terbahak-bahak. Selanjutnya, tawanya sangat aneh. Apa yang sedang terjadi? Kenapa dia tertawa setelah dihina sedemikian rupa? Berdasarkan sikapnya sebelumnya, dia tampaknya bukan orang yang akan tertawa pada saat seperti itu. Tawa Dongfang Sexuan menyebabkan orang-orang dari World Spiritist Alliance mengerutkan kening dan merasa tidak nyaman. Itu karena mereka dapat merasakan bahwa sesuatu tentang tawanya mencurigakan. Menarik, sangat menarik. Harus aku akui, penampilan kamu menjadikan perjalanan aku ini berharga. Petik 2. Karena itu masalahnya, aku juga akan serius. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, tangan Dongfang Sexuan mulai berubah dengan cepat. Pada saat yang sama, tangannya berubah. Lapis demi lapis kekuatan-kekuatan roh mulai memancar dari tubuhnya tanpa henti. Sementara itu adalah kekuatan roh yang sama, itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kali ini, setelah kekuatan rohnya meninggalkan tubuhnya, itu mulai berkontraksi sebelum melonjak maju lagi. Ketika gelombang terakhir kekuatan roh selesai berkontraksi dan melonjak, kekuatan roh berubah menjadi nyala api. Seperti baju besi, tubuh Dongfang Sexuan ditutupi dengan api. Selanjutnya, saat dia mengepalkan tinjunya, dua bilah api yang menyilaukan muncul di tangannya. Sementara kedua bilah itu tampak kokoh, mereka melonjak dengan api dan juga memancarkan kekuatan yang tidak lebih lemah dari Royal Armament. Namun, pada kenyataannya, kedua bilah itu telah dibentuk oleh dua bentukan roh. Begitu kuat, dia benar-benar bisa meningkatkan kekuatan bertarungnya melalui formasi roh. Dia hanya menggunakan teknik pembentukan roh seperti keterampilan bela diri. Petik 2. Tampaknya dia tidak berencana untuk bertarung dengan Feng Chu dalam jarak jauh dengan formasi roh, tetapi malah berencana untuk melawan Feng Chu dalam jarak dekat dengan tubuhnya sendiri. Sialan, pertarungan jarak dekat berbeda dari pertarungan jarak jauh. Ini menempatkan persyaratan ekstrim pada penilaian dan reaksi sendiri. Bahkan kesalahan dalam penilaian setipis rambut akan cukup untuk menentukan hasil perkelahian. Petik 2. Lebih jauh lagi, Dongfang Sexuan ini telah meningkatkan kekuatan bertarungnya dengan metode yang dia gunakan. Jika dia mendekati Feng Chu akan menghadapi krisis. Petik 2. Kerumunan dari World Spiritist Alliance mulai panik. Mereka semua tahu bahwa pertempuran jarak jauh ditentukan oleh kekuatan teknik seseorang, sedangkan pertempuran jarak dekat adalah pertempuran yang ditentukan oleh kemampuan, kecepatan reaksi, penilaian dan ketepatan seseorang, serta pengalaman. Dongfang Sexuan ini juga sangat jenius. Jumlah Half Martial Emperors yang telah dia kalahkan tak terhitung jumlahnya. Dia bisa dikatakan memiliki pengalaman pertempuran yang sangat kaya. Jika Feng Chu akan melawannya dari jarak dekat, maka itu akan benar-benar sia-sia baginya. Kemungkinan, dia akan menerima kekalahan telak. Jangan khawatir, meskipun Feng Chu ini tidak menonjolkan diri, untuk dapat mencapai tingkat kemahirannya saat ini dalam teknik roh dunia, dia jelas bukan orang bodoh. Dia pasti tahu bahwa dia harus menjaga jarak ketika bertarung dengan Dongfang Sexuan dan memanfaatkan formasi rohnya yang kuat untuk menyerang Dongfang Sexuan dari kejauhan. Dia pasti tahu bahwa dia tidak bisa melawannya dalam jarak dekat. Petik 2. Namun, ada juga orang yang merasa bahwa Feng Chu adalah seorang jenius, dan karenanya harus tahu apa yang harus ia lakukan untuk menangani Dongfang Sexuan. Adapun metode ini, itu untuk terus menjaga jarak saat dia bertarung dengannya. Namun, yang mengejutkan semua orang, melihat bahwa Dongfang Sexuan sedang menyiapkan formasi untuk meningkatkan kekuatan tubuhnya sendiri, tidak hanya Chu Feng tidak menyerang untuk menghentikannya. Ia bahkan membubarkan formasi persenjataan serta senjata yang mengelilinginya. Setelah mereka larut, dia perlahan mengangkat tangannya. Kemudian, tangannya mulai berubah tanpa henti saat dia membentuk segel tangan dengan kecepatan kilat. Dalam situasi semacam ini, jumlah kekuatan roh tingkat kerajaan yang tak terbatas melonjak keluar dari Chu Feng. Kemudian, seperti angin puyuh, itu menutupi tubuhnya. Chu Feng juga telah membentuk baju zirah dengan formasi roh. Seperti baju besi Dongfang Sexuan, miliknya juga seperti nyala api. Namun, zirahnya bahkan lebih megah dari yang Dongfang Sexuan telah bentuk. Tidak hanya polanya yang sangat berbeda, ada juga sepasang sayap api seperti kelelawar di bagian belakang zirah. Sayap api menyebabkan seluruh baju besi Chu Feng terlihat lebih aneh, namun juga lebih mendominasi. Setelah baju besi Chu Feng terbentuk, Chu Feng mengepalkan tangan kanannya. Kemudian, ketika cahaya berkedip, pedang panjang yang ditutupi dengan api muncul di tangannya. Pedang ini memiliki lebar kurang dari setengah inci.
Namun, panjangnya lebih dari 10 meter. Sepintas, itu tidak tampak seperti pedang. Sebaliknya, itu lebih mirip tombak api. Tanpa menyebutkan penampilannya yang gagah, pedang itu juga memancarkan aura yang sangat menakutkan, sama sekali tidak kalah dengan dua bilah di tangan Dongfang Zexuan. Seperti mereka, pedang Chufeng juga merupakan formasi roh yang sebanding dengan Royal Armament. Apakah kamu sedang bercanda? Feng Chu ini sebenarnya juga memahami pembentukan roh seperti itu. Petik 2. Meningkatkan kekuatan bertarungnya. Mungkinkah dia berencana untuk melawan Dongfang Zexuan dari jarak dekat? Petik 2. Meskipun teknik roh Chufeng sama sekali tidak kalah dengan Dongfang Zexuan, tetapi lebih unggul dalam semua aspek. Orang-orang dari World Spiritist Alliance sama sekali tidak senang ketika berpikir bahwa Chufeng akan melawan Dongfang Zexuan dalam jarak dekat. Bahkan, mereka mulai mengeluarkan keringat dingin karena gugup. Bukannya mereka memandang rendah Chufeng. Sebaliknya, Dongfang Zexuan benar-benar terlalu kuat. Mereka tidak merasa bahwa Chufeng akan mendapatkan keuntungan dengan melawan Dongfang Zexuan dari jarak dekat. Sebaliknya, mereka merasa bahwa Chufeng berusaha untuk mencoba yang mustahil, melebih-lebihkan dirinya sendiri dan mencari jalan yang mengarah pada kehancurannya sendiri. Yoh, apakah kamu berencana untuk melawanku dari jarak dekat? Pada saat ini, pembentukan roh Dongfang Zexuan selesai. Ketika dia melihat bahwa Chufeng juga mengenakan baju besi api dan memegang pedang api di tangannya, dia juga terkejut. Namun, dia segera tenang kembali dan menunjukkan senyum jijik di wajahnya. Aku hanya ingin memberitahu kamu bahwa terlepas dari apakah itu jarak jauh atau jarak dekat, selama itu teknik roh dunia, aku akan mengalahkan kamu, kata Chufeng sambil tersenyum. Kata-kata sombong apa? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melawan aku? Dongfang Zexuan berteriak dengan marah. Saat dia berbicara, dia erat memegang dua bilah api di tangannya dan bersiap untuk melepaskan serangan terhadap Chufeng. Wos, namun, pada saat tepat setelah kata-katanya meninggalkan mulutnya, sinar cahaya menyala melintas. Setelah diperiksa lebih dekat, kerumunan yang hadir semua tertegun. Sinar cahaya berapi-api itu adalah Chufeng. Tidak hanya Chufeng tiba di depan Dongfang Zexuan dalam sekejap, pedang api di tangannya menebas Dongfang Zexuan dengan niat membunuh yang sangat padat. Chufeng sebenarnya telah mengambil inisiatif untuk menyerang terlebih dahulu. Selanjutnya, serangannya sangat cepat dan keras. Bab 1449 Golden Light Spray. Meskipun Dongfang Zexuan terkejut melihat bahwa Chufeng telah menuduhnya, dia tidak takut. Sebaliknya, dia dengan dingin mendengus. Cara dia melihatnya, keputusan Chufeng untuk menyerangnya pertama kali sama saja dengan memukul batu dengan telur. Dentang. Dongfang Zexuan mengangkat pisau di tangan kirinya dan secara horizontal memblokir bagian atas kepalanya. Pedang Chufeng ditebang dengan eksplosif. Ketika kedua senjata itu bertabrakan, itu mengeluarkan percikan yang luar biasa. Dongfang Zexuan telah berhasil memblokir pedang Chufeng. Namun, jelas bahwa dia tidak puas hanya dengan ini. Pada saat yang sama ia memblokir pedang Chufeng, kaki Dongfang Zexuan bergerak. Pisau di tangan kanannya ditusukkan ke arah hati Chufeng seperti naga yang melonjak keluar dari laut. Kecepatannya sangat cepat dan gesit. Serangannya sangat tegas dan tegas. Ini menyebabkan mata semua orang yang hadir bersinar dengan kaget. Hanya dalam sekejap, mereka telah mengalami dengan mata mereka kekuatan absolut dari pangeran ketiga klan Dongfang Imperial. Ini adalah pangeran ketiga kekaisaran Dongfang Clan, salah satu jenius top di seluruh tanah suci martialism. Namun, menghadapi serangan berapi Dongfang Zexuan, Chufeng hanya tertawa ringan. Tanpa menghindari serangan itu, dia mengguncang pedang dengan ringan. Kemudian, dengan ledakan, nyala api yang menutupi pedang meninggalkan pedang dan bergegas menyerang Dongfang Zexuan seperti gelombang api. Sial. Dongfang Zexuan diliputi keterkejutan. Dia tidak berharap bahwa pedang api pembentukan roh di tangan Chufeng tidak hanya mampu meningkatkan kekuatan pertempurannya. Itu juga mampu mengubah api yang menutupi pedang menjadi serangan jarak jauh. Situasi semacam ini menyebabkan dia tidak punya pilihan selain menyerang Chufeng. Dia mengambil pedang yang dia coba tusukkan ke dalam hati Chufeng dan melangkah ke samping untuk menghindari gelombang api. Namun, gelombang api terus mengejar Dongfang Zexuan setelah dia mengelak, karena masih dikendalikan oleh Chufeng. Wos. Melihat bahwa ia tidak dapat menghindari api, Dongfang Zexuan mulai melambaikan salah satu blades di tangannya, mengubahnya menjadi perisai api untuk menghalangi gelombang api yang masuk. Ini belum selesai. Namun, pada saat yang sama bahwa gelombang api terhalang, sensasi dingin tiba di punggung Dongfang Zexuan. Itu adalah Chufeng. Chufeng mengikuti gelombang api. Dia menekan Dongfang Zexuan dengan keras. Sial. Pada saat ini, Dongfang Zexuan merasa seolah-olah ada serigala ganas di hadapannya dan harimau ganas di belakangnya. Dia terjebak dalam dilema tanpa jalan keluar. Namun, Dongfang Zexuan juga bukan karakter biasa. Selama masa krisis ini, ia dapat membuat keputusan. Karena dia diserang dari depan dan belakang, dia memutuskan untuk hanya menghadapi Chufeng. Wos. Setelah membuat keputusan, Dongfang Zexuan mulai menyerang. Dia mulai mengayunkan dua bilah di tangannya. Seperti dua naga api, yang satu memblokir gelombang api di hadapannya dan yang lain memblokir Chufeng di belakangnya. Dia sudah mulai melawan Chufeng secara langsung. Tidak buruk, pengalaman pertempuran Dongfang Zexuan ini adalah yang terkuat di antara semua orang yang aku temui dari generasi muda. Petik 2. Untungnya, aku hanya bersaing melawannya dengan teknik roh dunia.
Jika kita bertarung dalam kekuatan pertempuran, maka, dengan kultivasinya, aku pasti tidak akan cocok untuknya. Aku hanya akan bisa melawannya jika aku memiliki kultivasi yang sama dengannya. Petik 2. Namun, untuk berani mempermalukan Lil Meiku, aku tidak peduli siapa kamu, aku masih akan mengalahkanmu. Chu Feng juga menyadari betapa kuatnya Dongfang Zexuan. Dia tahu bahwa dia adalah lawan yang tidak bisa diremehkan. Memang, dia adalah seorang jenius super, seseorang berkali-kali lebih kuat daripada Qin Lingyun dan Lin Yezu. Namun, Chu Feng tidak berkecil hati dengan itu. Menerima manfaat dari diagram 9 roh ilahi, teknik roh dunia Chu Feng telah menjadi sangat kuat. Di antara mereka yang memiliki level yang sama, dia praktis tidak ada tandingannya. Dengan demikian, Chu Feng secara alami tidak takut pada Dongfang Zexuan. Selanjutnya, melalui perjalanannya di 9 provinsi benua ke wilayah Laut Timur dan akhirnya Tanah Suci Bela Diri, Chu Feng telah mengalami banyak pertempuran dan menghadapi sejumlah besar musuh yang kuat. Dalam hal teknik pertempuran, Chu Feng sama sekali tidak lebih lemah dari Dongfang Zexuan. Selain itu, teknik roh dunianya saat ini lebih kuat daripada Dongfang Zexuan. Jadi, sejak saat mereka berdua mulai bertarung, itu ditakdirkan bahwa Chu Feng akan memiliki keunggulan absolut. Tidak terbayangkan, Feng Chu ini benar-benar memahami formasi roh yang begitu kuat, di mana tepatnya dia mempelajari formasi roh itu. Aku tidak pernah melihat atau mendengar formasi seperti itu sebelumnya. Mereka sama sekali bukan formasi roh World Spiritus Alliance kami. Petik 2. Betul, fakta bahwa armor api dan pedang apinya mampu meningkatkan kekuatan bertarungnya sudah sangat luar biasa. Namun, nyala api pada pedang itu sebenarnya mampu mengubah dirinya untuk menyerang pada jarak jauh dan sayap pada armor mampu meningkatkan kecepatannya. Ini benar-benar terlalu mencengangkan. Petik 2. Orang-orang dari World Spiritus Alliance tercengang dengan ekspresi keheranan di seluruh wajah mereka. Api pada formasi bilah ganda dan formasi baju besi Dongfang Zexuan semata-mata untuk tujuan ornamen. Namun, yang ada di baju besi dan pedang Feng Chu tidak. Mereka sebenarnya memiliki penggunaan aktual. Formasi roh seperti itu benar-benar terlalu kuat. Belum lagi memahami formasi roh itu, orang-orang dari World Spiritus Alliance tidak pernah melihatnya sebelumnya. Aku tidak pernah membayangkan bahwa seorang murid yang luar biasa seperti itu tersembunyi di dalam aliansi spiritualis dunia kami. Tidak menyebutkan formasi roh menakjubkan yang dia pahami, teknik pertarungan jarak dekatnya juga sangat kuat dan sama sekali tidak lebih lemah daripada Dongfang Zexuan. Petik 2. Persis siapa anak ini? Apa sebenarnya latar belakangnya? Mengapa aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Petik 2. Untuk memiliki murid yang sangat kuat muncul di aliansi spiritualis dunia kita tiba-tiba, aku bertanya-tanya apakah ini sesuatu yang baik atau buruk. Pada saat ini, belum lagi para tetua dan murid biasa dari World Spiritus Alliance, bahkan aliansi Master World Spiritus Alliance dan para tua-tua World Spiritus Assembled Spirit tertegun. Pada saat orang-orang dari aliansi spiritual dunia merasa senang, klan Kekaisaran Dongfang secara alami merasa tertekan. Tidak peduli apa. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa aliansi spiritualis dunia akan memiliki seorang jenius yang sangat kuat yang benar-benar mampu menekan pangeran ketiga mereka dalam hal teknik roh dunia. Meskipun orang-orang dari klan Dongfang Imperial tertekan, mereka tidak terlalu khawatir. Seolah-olah mereka memiliki keyakinan mutlak pada pangeran ketiga mereka. Bahkan, dibandingkan dengan klan Dongfang Imperial, orang-orang dari Kuil Jadewater, Firerain Hall dan Eight Ranges Mountain Ranges tampak lebih menyedihkan. Ada satu hal untuk menjadi seorang Sumei. Namun, pada saat ini, jenius lain yang sangat kuat telah muncul dari World Spiritus Alliance. Menjadi juga bagian dari 9 kekuatan, ini sama sekali bukan kabar baik bagi mereka. Setelah semua, kekuatan para murid 9 kekuatan akan menentukan posisi mereka dalam 9 kekuatan. Dongfang Senior, pangeran ketiga, dia tidak mungkin kalah dari bocah aliansi spiritualis dunia ini, kan? Dipenuhi dengan khawatir. Salah satu tetua Kuil Jadewater dengan hati-hati bertanya kepada seorang tetua dari klan kerajaan Dongfang. Pangeran ketiga klan aku. Bagaimana mungkin ia bisa kalah dari orang seperti itu? Mengatakan bahwa sesepuh Dongfang Imperial Clan dengan dengusan dingin dengan cara yang sangat tidak menyenangkan. Ya, bagaimana bisa pangeran ketiga kalah dari orang seperti itu? Aku terlalu memikirkan hal-hal melihat bahwa tetua itu tidak senang. Tetua Kuil Jadewater segera mulai tersenyum meminta maaf. Meskipun dia dan tetua Dongfang Imperial Clan adalah puncak Half Martial Emperors, dia sangat hormat terhadap tetua Dongfang Imperial Clan. Seolah-olah dia adalah pelayan sesepuh itu. Faktanya, itu bukan hanya para tetua Kuil Jadewater. Para tetua dari Eight Mountain Desolate Ranges dan Firerain Palace juga tidak berani bertindak tidak sopan terhadap tetua Kekaisaran Dongfang Imperial. Boom! Tiba-tiba, ledakan keras terdengar. Setelah itu adalah ledakan riak energi yang hebat. Adapun sumber semua itu adalah pertempuran antara Chu Feng dan Dongfang Zexuan. Tepatnya, Dongfang Zexuan yang menyebabkannya. Pada saat ini, Dongfang Zexuan ditutupi oleh bola cahaya keemasan. Berkedip dengan cahaya keemasan, bola itu muncul bahkan lebih menyilaukan di langit yang gelap. Tidak hanya bola cahaya emas ini yang sangat mempesona, ia juga memancarkan gelombang demi gelombang riak energi tanpa henti. Kekuatan riak energi tidak bisa diremehkan. Saat mereka menyapu langit, bahkan Chu Feng terpaksa mundur beberapa ribu meter darinya. Adapun banyak murid hadir dengan tingkat kultivasi yang relatif rendah,
mereka tersapu bergulir dan merangkak oleh riak energi. Beberapa di antara mereka bahkan terluka oleh mereka dan mulai muntah darah. Jika itu bukan untuk para tetua aliansi spiritual dunia segera membentuk formasi roh defensif, banyak murid aliansi spiritualis dunia akan berakhir mati atau terluka. Bab 1450 mengembalikan semuanya. Pada saat ini, riak energi menghilang, dan penampilan bola cahaya keemasan itu juga menjadi lebih berbeda. Bola cahaya keemasan itu hanya berdiameter 6 meter. Namun, itu sepenuhnya ditutupi dengan rune dan simbol. Seperti rantai yang bersinar, rune dan simbol itu menutupi bola cahaya keemasan sepenuhnya, membuatnya tampak tidak bisa dihancurkan. Retak. Tiba-tiba, gema yang tajam terdengar. Bola cahaya keemasan itu sebenarnya mulai membelah. Retakan yang tak terhitung mulai memanjang dan tumbuh lebih besar dalam ukuran. Segera, seluruh bola cahaya keemasan itu hancur berkeping-keping. Surga, ini, ketika bola cahaya keemasan itu hancur, mata orang banyak mulai bersinar. Bahkan Chu Feng mulai mengerutkan kening ketika jejak kegelisahan muncul di tatapannya. Setelah bola cahaya itu hancur, tentu saja Dongfang Zexuan yang muncul dari dalamnya. Namun, perubahan besar telah terjadi pada Dongfang Zexuan saat ini. Tubuhnya tidak lagi ditutupi dengan armor formasi roh. Sebaliknya, dagingnya berubah warna keemasan. Pada saat ini, tubuhnya tampak telah ditempa dari emas. Tidak hanya berkilau dengan cahaya keemasan, itu juga memancarkan aura yang sangat kuat yang berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Tidak hanya itu, bahkan dua bilah api di tangannya telah berubah menjadi dua bilah emas yang lebih kuat. Pangeran ketiga akhirnya menggunakan teknik formasi tabu. Untuk dapat memaksa pangeran ketiga untuk menggunakan ini, bocah lelaki dari World Spiritist Alliance itu dapat dikatakan memiliki beberapa keterampilan. Namun, karena pangeran ketiga telah menggunakan langkah ini, ditentukan bahwa pertandingan ini akan segera berakhir. Pada saat ini, dibandingkan dengan kegugupan yang dirasakan orang-orang dari World Spiritist Alliance, para tetua dari klan Dongfang Imperial semuanya menunjukkan senyum yang sama di wajah mereka. Itu adalah senyum percaya diri, senyum yang berasal dari sukacita kemenangan. Bang! Tiba-tiba, Dongfang Zexuan mulai bergerak. Dia maju selangkah, dan dunia mulai bergetar. Aura mengamuk namun tak terlihat mulai mendatangkan malapetaka melalui wilayah ruang ini, meliputi seluruh plaza. Wos! Setelah aura yang sangat kuat ini dirilis, Dongfang Zexuan berubah menjadi sinar cahaya keemasan dan tiba di hadapan Chu Feng dalam sekejap. Dua bilah emas di tangannya berubah menjadi dua sinar sabit emas saat mereka mengiris ke arah Chu Feng dengan rasa fatal yang berbahaya, seperti sabit penuai suram. Bang! Sebagai tanggapan, Chu Feng buru-buru mengacungkan pedang api di tangannya dan menggunakannya untuk memblokir serangan yang masuk. Namun, yang mengejutkannya, tidak ada suara logam yang bertabrakan dengan logam ketika pedangnya bertabrakan dengan bilahnya. Sebaliknya, ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Setelah ledakan itu, aliran riak energi yang sangat kuat yang berbentuk api gas tampak menyapu. Namun, api gas itu hanya menyapu ke arah Chu Feng. Dongfang Zexuan tidak terpengaruh sedikit pun. Api gas itu terlalu kuat. Meskipun Chu Feng tidak lemah, dia terpaksa mundur dari api gas itu. Sialan, api gas ini juga memiliki kemampuan untuk mengejarku. Pada saat ini, Chu Feng tersentak kaget. Pada saat dia disambar api gas, dia merasa bahwa anggota tubuhnya menjadi agak mati rasa, dan gerakannya dibatasi. Namun, bahkan dengan ini yang terjadi, Chu Feng tidak panik. Langkah kakinya berubah, dan sayap api di punggungnya mulai mengepak dengan keras. Chu Feng mulai terbang mundur dengan eksplosif. Dia harus menjaga jarak melawan Dongfang Zexuan. Mencoba melarikan diri? Itu tergantung pada apakah kamu memiliki kesempatan untuk melakukannya atau tidak. Melihat bahwa Chu Feng mundur, Dongfang Zexuan mulai menghinanya saat dia mengejar Chu Feng. Dia tidak akan membiarkan kesempatan optimal untuk mengalahkan Chu Feng lewat begitu saja. Melarikan diri, kamu salah besar, aku hanya mengubah metode yang aku lawan. Saat Chu Feng mulai mundur secara eksplosif, dia mengepalkan pedang api itu erat-erat dengan tangan kanannya. Saat dia melambaikan pedang, banyak naga api mulai ditembakkan oleh pedang. Target mereka adalah Dongfang Zexuan. Namun, kekuatan pertempuran Dongfang Zexuan saat ini telah meningkat pesat. Tidak hanya serangannya menjadi lebih cepat dan lebih kuat, bahkan gerakannya menjadi lebih gesit. Serangan Chu Feng tidak bisa melukainya sedikit pun. Tidak hanya mereka tidak berhasil melukainya, dia juga sepenuhnya menekan mereka. Dalam sekejap, pembalikan total telah terjadi di antara mereka berdua. Chu Feng, yang awalnya dalam dominasi, dalam sekejap, dipaksa ke keadaan yang benar-benar tidak beruntung. Selain itu, pada saat ini, serangan Dongfang Zexuan sangat dahsyat. Dia ganas, tanpa ampun dan tidak menunjukkan jarak. Alasan mengapa dia bertindak seperti ini adalah karena dia sangat marah. Tidak hanya Chu Feng menghinanya, dia bahkan benar-benar ditekan olehnya di depan semua orang ini. Ini menyebabkan Dongfang Zexuan merasa sangat tidak senang dan membuatnya bertekad untuk mengajar Chu Feng pelajaran. Pendeta kiri senior, melihat situasinya buruk, Su Mei mengalihkan tatapannya kepada pendeta kiri. Dia tidak ingin sesuatu terjadi pada kakaknya, Chu Feng karena dia. Yakinlah, bersamaku di sini, bahwa Dongfang Zexuan tidak akan dapat menyakiti Chu Feng. Pendeta kiri memahami niat Su Mei dan menjawabnya dengan tatapan meyakinkan. Melihat bahwa pendeta kiri telah membuat keputusan untuk melindungi Chu Feng, Su Mei akhirnya berhasil merasa sedikit lega. Namun, dia hanya berhasil melegakan hatinya yang setengah jadi.
Selama pertandingan ini belum selesai, dia tidak akan sepenuhnya lega. Apa yang salah? Apa yang terjadi dengan kesombongan kamu dari sebelumnya? Datang, ayo lawan aku lagi. Apakah kamu menjadi takut dan hanya tahu bagaimana melarikan diri sekarang? Petik 2. Apakah para murid dari World Spiritist Alliance hanya pengecut seperti kamu? Saat Dongfang Sexuan menekan Chu Feng, dia mulai mengecamnya dengan penghinaan. Hanya dengan melakukan ini dia mampu meredakan perasaan marah di hatinya. Hanya dengan melakukan ini dia dapat menunjukkan kekuatannya. Apakah kamu melihat? Itulah kekuatan bocah itu. Bukannya dia lemah, hanya saja lawannya terlalu kuat. Di depan pangeran ketiga kita, terlepas dari siapa itu, selama mereka adalah lawannya, hanya akan ada satu akhir bagi mereka, kalah. Dengan situasi terbalik, seorang tetua klan Dongfang Imperial Clan mulai membual dengan puas. Ya, kekuatan pangeran ketiga jelas bagi semua. Tidak ada seorang pun di antara generasi muda yang mampu melawannya, seorang tetua kuil Jadewater berbicara dengan ekspresi hormat. Tidak, bukan berarti tidak ada siapa-siapa, hanya saja tidak ada apapun di aliansi spiritualis dunia, sesepuh Dongfang Imperial Clan mengoreksinya. Dia tahu bahwa meskipun pangeran ketiga sangat kuat, dia bukan jenius terkuat di kekaisaran Dongfang. Selanjutnya, di klan Simen, Nangong dan Beitang Imperial, ada juga beberapa jenius yang tidak kalah dengan pangeran ketiga mereka. Dengan 4 kekaisaran besar sudah memiliki orang-orang yang setara dengan pangeran ketiga mereka. Maka 3 istana yang berdiri di puncak tanah suci martialisme secara alami akan memiliki jenius yang bahkan lebih kuat. Namun, bahkan jika pangeran ketiga mereka bukan jenius terkuat di tanah suci martialisme, mereka yakin bahwa tidak ada seorang pun di aliansi spiritualis dunia yang dapat melawan pangeran ketiga mereka. Apakah kamu berani berhenti melarikan diri dan melawan aku langsung? Dasar pengecut. Petik 2. Dongfang Sexuan menggeram marah. Meskipun dia memegang keunggulan mutlak atas Chu Feng, dia tidak dapat melukai Chu Feng sedikit pun. Ini menyebabkan dia merasa sangat tidak senang dan sangat tidak sabar untuk mengiris pedangnya ke tubuh Chu Feng. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Setelah Dongfang Sexuan mengucapkan penghinaan itu, Chu Feng mengucapkan kata-kata itu. Setelah kata-kata itu keluar dari mulut Chu Feng, dia tiba-tiba membuka tangan kirinya. Wos. Pada saat tangan kiri Chu Feng dibuka, sinar keemasan melontarkan ledakan ke arah Dongfang Sexuan seperti sambaran petir. Put. Sinar keemasan itu terlalu cepat. Dalam sekejap, itu menembus tubuh Dongfang Sexuan. Setelah tubuhnya ditusuk oleh sinar keemasan, Dongfang Sexuan berdiri di tempat dia berada dalam keadaan membatu. Hanya setelah waktu yang sangat lama dia berhasil bereaksi dan mengalihkan pandangannya ke bawah. Dia menemukan bahwa bahu kirinya basah oleh darah. Ada lubang berdarah di sana. Pangeran ketiga, melihat adegan ini, kerumunan dari klan Dongfang Imperial semua khawatir. Satu demi satu, mereka melompat ke Dongfang Sexuan. Wos. Sebagai tanggapan, pendeta kiri dan yang lainnya juga melompat keluar. Seperti iblis, mereka berdiri di belakang Chu Feng. Mereka takut bahwa orang-orang dari klan Dongfang Imperial akan melakukan sesuatu kepada Chu Feng. Jadi, mereka datang untuk melindunginya. Bagaimanapun, Chu Feng telah melukai Dongfang Sexuan, yang mulia pangeran ketiga Dongfang Imperial Clan mereka. Surga, Feng Chu, dia benar-benar berhasil mengalahkan Dongfang Sexuan. Pada saat ini, sisa kerumunan di sekitarnya akhirnya menemukan bahwa bahu kiri Dongfang Sexuan terluka, sedangkan Chu Feng benar-benar tidak terluka. Pertandingan ini berakhir, namun, hasil ini mengejutkan mereka semua. Pemenangnya sebenarnya adalah murid World Spiritist Alliance, Feng Chu. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana aku bisa dikalahkan olehmu? Tiba-tiba, Dongfang Sexuan menggeram dengan sikap tidak berterima. Chu Feng tertawa ringan pada geraman Dongfang Sexuan. Kemudian, dia berbalik ke Dongfang Sexuan dan berkata, harga ketiga klan kekaisaran Dongfang ini, kamu berpikir bahwa kamu benar-benar telah menindasku. Namun, kamu tidak tahu apa tipuan itu. Kamu tidak tahu kebenaran apa yang bercampur dengan kepalsuan itu. Petik 2. Sementara pertempuran membutuhkan kekuatan absolut, itu juga membutuhkan kemampuan untuk mengecoh musuh seseorang. Kekuatan hanyalah satu bagian, sedangkan siasat adalah bagian yang lain. Pangeran ketiga, selagi kamu memiliki kekuatan di daerah ini, kamu sangat kurang. Saat Chu Feng berbicara, dia mengarahkan jarinya ke kepalanya. Kamu. Begitu Chu Feng mengatakan kata-kata itu, corak kerumunan dari klan Dongfang Imperial semua menjadi pucat dan bibir mereka menjadi hitam kehijauan karena marah. Itu karena apa yang dikatakan Chu Feng adalah kata-kata yang sama yang Dongfang Sexuan katakan untuk menghina Su Mei. Namun, pada saat ini, Chu Feng, kata demi kata, tanpa mengubah apapun, mengembalikan kata-kata yang menghina itu kepada Dongfang Sexuan.